Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Putri Ananda. Saya dari kelas 10 pemasaran 1 di sini ingin menceritakan sebuah kisah dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah lama meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja dari pagi sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku nanti masak, rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat sifat putrinya. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panennya. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi terkejut melihat di dapurnya tidak ada makanan yang bisa dia makan. Darmi yang melihat ibunya pulang malah memarahi ibunya. "Ibu ini kemana saja sih? Masih tidak ada makanan di rumah. Aku kan lapar seharian tidak makan." "Tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang sedang kelaparan dan kelelahan. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap-siap pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor, apalagi pasar kan becek. Aduh, nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor." Akhirnya ibunya pergi ke pasar sendirian dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makanan beberapa hari ke depan. Darmi yang melihat ibunya menghitung uang segera mendekati ibunya. "Bedakku habis, tolong belikan dong, Bu." "Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya dengan terpaksa Darmi ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan, ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya kepada Darmi, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan dan bertanya, "Dia siapa, Darmi? Ibumu?" Yah, Darmi tak ingin tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Dia pembantuku, tentu saja bukan ibuku." Amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu
mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi dan lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan sifat anaknya. Ibu Darmi pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba yang tolong hamba. Kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah." Setelah Ibu Darmi berdoa, tiba-tiba Darmi berjerit, "Ibu, tolong, ada apa dengan kakiku? Kenapa tiba-tiba tidak bisa digerakkan?" Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." Darmi merintis sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya dari kecil hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan oleh orang-orang, disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang salah yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.